habis ngintip itu kita selalu ngeliat spion. Oh. Iya, karena pernah dengar cerita ketika lagi kayak gitu diculik atau ditendang motornya kan, saya belum bisa bawa mobil lah. Kalau mobil kan nggak bisa ditendang tuh. Motor kan bisa ditendang, stangnya jatuh kita. Sejak awal Wahyu jadi wartawan pun bukan di bulan pertama, malah di hari pertama pun itu memang Wahyu sendiri yang takut untuk ketemu narasumber. Bukan narasumber yang takut. Karena soalnya beritanya bagi Wahyu emang wartawan kayak gini ya gitu. Kayak mengancam banget gitu. Apa itu yang ngajarin itu? TikTok. Saya kagak, itu saya dengar dari Pak Pemret saya. Oh iya kali. Lihat TikTok. Tapi ya udah, nanti cut aja Pemret. CS Banpos, selamat datang di tindak lanjut lagi ya, apa nih, di kelanjutan dari episode keberapa dari orasi obrolan seputar redaksi. Jadi di sini tuh kita mau ngobrol-ngobrol dengan para wartawan-wartawan, itu kan ngobrol-ngobrol seputar redaksi kita di Banten Pos, di mana bagaimana proses kreatif dan juga hal-hal yang terjadi di lapangan yang akan kita diskusikan. Karena banyak sekali cerita-cerita yang menarik yang mungkin nanti akan kita gali dari wartawan yang ada di hari ini. Hari ini kita ada 3 wartawan, gitu kan. Yang pertama ada saudara Taufik, dan yang kedua ada saudara Wahyu. Yang jangan tegang banget yuk. Dan yang ketiga ada di Baj ya, the one and only di Baj, yang banyak salah ngomongnya gitu ya. Nah, banyak salah kalau dipanggil namanya ya, karena emang nggak lazim namanya ini. Kayak kali ini kita mau ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa ya? Kita enak ya. Ini ngobrolin Wahyu. Ngobrolin Wahyu ya. Nah ini kita ada Wahyu nih, Wahyu dari wartawan dari Lebak dia gitu kan. baru menulis kemarin itu soal wartawan imut tapi bukan bodrek gitu ya. Itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Langsung aja nih. Ya langsung aja mau ngapain. Oke. Jadi kemarin tuh kan kenapa Wahyu nulis tentang itu, karena memang kebanyakan tuh di Lebak masih menganggap Wahyu ini anak SMA. Karena mungkin dengan keimutan, dengan ya masih menggemaskannya Wahyu ini, jadi nggak pada percaya gitu. Memang Wahyu juga mengakui di umur segini lagi imut-imutnya gitu. Jadi kenapa kemarin nulis di kolom Vox Populi di Banpos? Karena memang butuh penegasan juga mungkin ya buat diri Wahyu pribadi dan juga untuk personal branding. Bahwasanya ya pria imut ini sebagai tetap wartawan sah. Ada surat tugasnya, ada ID cardnya, meskipun kemarin baru dicetak. Dan juga ya memang kerja di lapangan, benar-benar kerja di lapangan. Emang jadi persoalannya apa sih? Nah, nggak tahu di seluruh wilayah atau hanya di Lebak. Jadi di Lebak itu bang masih adanya fobia terhadap wartawan mungkin ya, terutama karena adanya mohon maaf, orang yang pura-pura jadi wartawan yang kemarin mungkin disebutnya bodrek, yang dimana mereka datang dengan, kalau dengar dari cerita salah satu narasumber yang pernah Wahyu temuin, itu katanya mereka datang terus langsung nyodorin ancaman seperti misalkan ini di wilayah ini kasus ini gitu. Itu kebanyakan sih ke camat, kepala desa ataupun kepala sekolah. Nah dari situlah muncul paradigma dari masyarakat yang memang ya udahlah gitu, wartawan semuanya sama, mereka semua udah sama duit aman gitu kan, termasuk lo gitu. Ya enggak. Oh enggak. Tapi kan profesional dong. Oh iya profesional ya. Emang udah ikut UKW? Jelas. Terus
beberapa kali juga Wahyu sebelum diwawancara ditanya dulu nih dari mana gitu. Mau ngapain, terus kadang dibikin nunggu berjam-jam, kan gondok juga lama-lama ya. Tapi akhirnya setelah lihat-lihat TikTok, oh wartawan memang orang yang paling sabar menunggu katanya. Udah berarti Wahyu harus lebih sabar dong menunggu. Ngeliat TikTok maksudnya apa ngeliat TikTok? Karena ada itu motivasi sebagai wartawan. Oh gitu. TikTok. Nah, setelah itu memang ada juga beberapa kejadian yang Wahyu difotoin. Itu kemarin tuh ya, dipoto itu. Wahyu dipoto, apalagi kalau misalkan berita-berita yang Banpos ini kan beritanya ngegigit. Memang sejak awal Wahyu jadi wartawan pun bukan di bulan pertama, malah di hari pertama pun itu memang Wahyu sendiri yang takut untuk ketemu narasumber. Bukan narasumber yang takut. Karena soalnya beritanya bagi Wahyu emang wartawan kayak gini ya gitu. Mengancam banget gitu. Kaget, Wahyu sendiri yang kaget. Tapi emang lo sebelumnya apa sih? Lo udah kerja dulu nggak sih sebelumnya? Belum pernah. Justru ini di Banten Pos ini Wahyu pertama kali jadi wartawan. Jadi lo profesinya emang aktivis dulu ya awalnya. Dulu memang sebagai aktivis. Jadi berani bergerombol mahasiswa ya. Taunya ada juga yang beberapa yang tahu, wah ini mah dari organisasi mahasiswa itu, gitu ya. Ini mantan ketua ini gitu. Mantan ketua. Oh iya jelas. Dia tahunya ada program, mau mengajukan program, proposal gitu ya. Program dan sebagainya. Tapi ketika bilang, oh dari jadi Banten Pos, nah itu mungkin dengan label kegarangan Banten Posnya itu yang tiba-tiba tadinya penuh dengan kesenyuman, jadi Wahyunya sendiri juga yang tegang, gitu. Banyaklah hal yang ini. Gitu sih untuk siap. Kira-kira kemarin. Ya emang Wahyu ini agak menarik sih, karena kan lo nggak melalui proses, ada namanya dulu kami bikinnya Banpos Academy nih, ada 2 nih, CS Banpos ada 2 dan satu lagi ada di belakang tuh ya, yang kebetulan tempatnya di sini juga nih ya, tempatnya di sini juga. Jadi dulu ada namanya Banpos Academy, sempat kita didik dulu lah sebelum terjun ke lapangan. Kalau Wahyu langsung dicemplungin duluan, jadi emang agak gaya apa aja gitu dipakai ya jadinya ya. Oke, sekarang ke saudara Topik ya. Gimana Pik? Saya nggak mau bahas tulisan lo dulu ya, karena terlalu serem itu tulisan lo. Biar dibaca aja, CS Banpos ada tulisannya tuh, ada babi Napoleon di antara kita gitu ya. Nah, gimana lo selama 4 bulan di Banten Pos setelah sebelumnya di Banpos Academy ya, menghilang begitu saja, terus balik lagi ke Banten Pos gitu kan. Nah, ceritain lo gimana namanya. Kalau secara pengalaman sih mungkin sedikit banyaknya sama kayak Wahyu. Pertama kalau nggak mungkin lo dibilang imut, nggak yakin saya. Kalau jadi pengalamannya mungkin serupa ya sama Wahyu ketika bertemu dengan narasumber dari mana, dari Banten Pos. Wah, ini mau berbeda. Jadi terus, nah pengalaman. Halo, lebay aja kali. Enggak, ini justru kayak misalkan pertama kali gabung dengan Banpos ketika diminta untuk konfirmasi ke Dewan misalkan salah satunya itu. Dan ini mungkin menurut saya suatu pengalaman yang menarik ketika meminta konfirmasi ke Dewan. Ketika saya saya Taufik dari Banten Pos. Nah, ketika pesan itu terkirim, bukan kita yang nelpon beliau, tapi beliau malah justru, ya ada apa mas? Oh gitu, langsung. Apa yang bisa saya kasih? Jadi itu menarik sih ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Ketika kemudian ketika yang lain susah untuk minta keterangan gitu ya. Tapi kalau saya yang maju, justru ditanggepin gitu. Dan itu mungkin menjadi privilege juga sih ketika. Anjay, privilege. Gitu, itu pengalaman di awal-awal. Lo sempet juga di foto-foto? Kalau foto-foto nggak tahu ya, mungkin ada aja sih kalau yang secara diam-diam. Tapi kalau foto-foto kayak Wahyu dicurigai sebagai bodrek kayaknya untuk pemprov untuk provinsi kayaknya aman-aman aja, justru lebih sejahtera. Wah, gimana itu? Maksudnya apa itu? Karena kan dia emang
ceritanya itu selalu bahagia sebenarnya. Setiap pagi kayak gimana? Setiap Senin pagi? Ya kalau di provinsi itu kan entah mungkin apa ya strategi dari pemerintah provinsi ya ketika kita liputan pagi-pagi di provinsi setelah ada apa rapat Forkopimda kita diajak makan, kita diajak berbincang, gitu. Setelahnya baru hahaha. Gitu. Itu sih kalau di provinsi, nggak tahu kalau di Lebak mungkin treatmentnya seperti apa. Beda ya, gitu ya. Oke. Tapi ya lo ada gap nggak? Kan kalau Wahyu mah gapnya kan kayak gitu tuh. Karena dia awalnya dari aktivis yang apa namanya biasanya bareng-bareng gitu ya. Satu isu digarap 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Ini satu isu 1 hari itu harus jadi juga. Ada gap gak lo dari yang pekerjaan lo sebelumnya dengan sekarang lo jadi wartawan, jadi jurnalis? Kalau itu sih kayaknya enggak deh, karena kan dulu juga punya pengalaman dalam dunia menulis itu kan dulu sebelum gabung ke Banpos sempat jadi kontributor ini ya, lepas lah, konten creator. Cuman kan bedanya kalau dulu kita nggak ke lapangan, kita nyarinya tuh apa sumbernya tuh di apa daring lah. Nah kalau di Banpos ini mungkin penyesuaiannya adalah ketika di lapangan ini untuk apa menggali informasi kita harus turun ke lapangan, mengkonfirmasi langsung. Jadi kalau dirasa gap enggak, cuman kalau di Banpos mungkin hal yang cukup memacu adrenalin adalah ketika ini udah deadline nih, akan deadline. Itu kan dia pernah punya pengalaman menarik ketika belum makan. Sudah jam 11, perut kosong, kata redaktur, ini kurang narsum nih, 1, coba telepon. Serius bang, ini jam 12 kita telepon narsum. Mau kan kita harus telepon. Itu sih yang apa ya, dirasa menarik lah, pengalaman menarik. Dan dapat? Dan alhamdulillahnya dapat. Ya. Karena mungkin sudah apa ya? Sudah aja. Terjalin komunikasi lah di lapangan. Tapi kayaknya sudah aja ini yang pasti mah. Break dulu. Kita break dulu sebentar ya. Oke, alhamdulillah. Ya udah mendengar azan ya kita tadi nih. Ngobrolan kita nih sampai azan. Tadi tuh azan subuh. Azan subuh. Kayak dulu ya. Apa? Ini kita harusnya ini dulu sih. Mars dulu. Panji ke manusia. Oh enggak ya. Nah, gini. Sekarang ini nih ke Dibaj nih. Tapi sebenarnya kalau Dibaj nih agak unik sih pembahasannya. Tapi kan tadi lu denger tuh cerita 2 orang ini nih ya. 2 orang wartawan imut ini ya. Nah, tapi kita belum pernah ngobrolin itu juga ya. Waktu lo turun yang saya ingat lo itu moto ini yang langsung saya minta terus di take down dari rumah Saprudin Pak Wali Kota. Nah, pengalaman pertama lo dapat dari Pak Wali Kota gitu kan. Oh iya. Gitu. Tapi ada cerita gimana tuh sebenarnya pas waktu jadi pertama kali jadi wartawan disuruh turun gitu kan, itu gimana yang lo rasain? Ya canggung sih pasti kan. Nah pertama memang. Emang lu udah berapa sih? Udah berapa lama? Udah 5 tahun perasaan. Apa aku 1 tahun? Udah ngerasain pemilu 2019 saya. Emang iya? Oh. Sebelum pemilu itu udah Oh gitu. Jadi wartawan, jadi udah. Ya belum 5 tahun kali, Pak Jokowi juga belum. Enggak, ya mungkin hampir 5 tahun kan. Oke. Balita lah. Terus? Apa lu mau? Balita. Iya. Ya emang awalnya canggung karena terlebih saya kan sebenarnya orang yang introvert ya. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman saya ini introvert. Kumpulan orang itu saya. Biasanya tuh kalau kita di mahasiswa suka keluar kata-kata. Jangan bawa itu, Bos. Nggak boleh. Iya. Cuman alhamdulillahnya memang kan dulu ditugasinya langsung di Kota Serang ya. Ya alhamdulillah teman-teman itu ada kan di Kota Serang itu kan Pokja Wartawan Kota Serang. Alhamdulillah teman-teman PWKS ini orangnya humble jadi palingnya cuma sebulan langsung bisa clear gitu ngikutin beberapa arahan-arahan dari redaktur kan. Jadi ibaratnya kalau ikan cupang kan harus dimasukin dulu tuh si ininya plastiknya buat nyesuaiin diri nggak lama-lama gitu. Sebulan langsung bisa jalan gitu kan.
langsung bisa pelayaban kemana-mana dan segala macam. Ya, alhamdulillah gitu sih. Ya sih kan Jepang tukang adu loh, kan diadu-adu. Dulu masih SD harus dicelupin dulu biar kaget. Tapi emang iya sih itu tukang diadu-adu sih dibaca untuk ininya. Tapi sekarang kan lo ini ya ngebantu-bantunya di ngedit di kantor, itu gimana tuh sekarang? Ada sesuatu yang hilang ya kayaknya. Ada sih, jadi dulu itu sebenarnya saya morning person ya. Jadi bangun pagi gitu untuk cari kenapa sih pada nggak percaya? Gua tahu. Kita nggak percaya ya. Gua tahu. Terus Pasang udah agak pagi gua tahu. Jam 9 itu udah keluar gitu. Cuman karena sekarang lebih seringnya di kantor kan, jadi jam 12 gitu baru bangun. Itu kan karena memang sering apa ya mencari-cari isu sih sebenarnya sambil mikirin besok nugasin Wahyu kemana gitu kan. Jadi itu subuh gitu. Jadi berubahnya di situ sih, bangun jam lebih siang gitu. Dan ya kangen juga sama teman-teman di lapangan gitu, karena setiap ditelepon tuh, "Bas di mana?" gitu. Jadi kantor gitu. "Bas di mana?" "Ya masih di rumah" gitu. Padahal kan dulu, "Bas di mana?" "Udah di OPD ini," "Ikut sih" gitu, nggak mau proyeksi gitu. Kan keren kan kayak gitu. Karena bilangnya jadi kayak apa ya, jadi kayak orang nggak ada kerjaan gitu. Teman-teman pagi-pagi pelayaban gitu masih belum mandi gitu kan. Itu sih ininya. Ada ininya juga di lapangan. Iya sih, kalau di lapangan itu kan emang cukup seru juga sih ya. Iya. Siapa berapa lama udah lama ininya. Tapi kan kadang-kadang kan harus ada persiapan tuh. Nah, kalau selama ini kan lo seringnya kan itu apa namanya, dulu tuh dapat arahannya itu kan berita-berita yang enggak yang inilah impossible gitu kan, seolah-olah impossible kan. Saya masih ingat banget waktu kita ngangkat itu tuh salah satu kampus itu kan. Nah itu kayaknya itu titik yang paling berat itu, soalnya kita dalam banget itu. Nah itu gimana itu? Berbicara tantangan ya. Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara apa sih kalau ini etos perjuangan aja. Oh, wah. Ya, etos perjuangan. Etos kerja. Ya, kita kan etos perjuangan. Berjuang mulu. Terkait dengan itu sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya sangat ini ya, mungkin sama kayak topik atau sama dengan Wahyu gitu. Ketika turun dan mendapatkan sebuah proyeksi, yang menjadi pikiran adalah gua ini berangkat mengatasnamakan nama besar Banpos gitu. Jadi ketika berpikir ini tugas dari kantor dan ini untuk Banten Pos gitu, ya terkadang hal-hal yang mungkin berbahaya dan segala macam itu kita terabas gitu. Dan itu nggak sekali dua kali kan, kita udah berkali-kali untuk melakukan hal seperti itu. Jadi memang rasa pride ya, kebanggaan terhadap Banten Posnya itu tuh yang bikin pada akhirnya hal yang sesuatu yang impossible pada akhirnya kita bisa selesaikan gitu tugas-tugas tersebut. Itu rasa bangga itu tuh. Jadi yang paling berat waktu itu apa sih? Banyak. Iya, enggak ya banyak ya. Berat. Itu kita awal-awal udah mulai indep ya. Iya, udah mulai indep ya kita ya. Sebenarnya sebelum indep juga pernah saya pernah tag timnya. Oh iya, yang kita berangkat ke Bojong Menteng tuh. Bojong Menteng, Kota Serang iya, tuh. Sampai lo bengep. Ya itu juga sebenarnya awal mula kenapa setiap indep itu selalu ngedrop badan. Jadi ada rasa, jadi gimana ya, bahasanya tuh badan ini nerima dalam tanda kutip kebencian dari orang-orang yang mau diberitakan gitu. Pasti lebih sering kesentuh tawon, habis liputan indep kesentuh tawon, kena apalah. Ada hujan paling ini ya. Parah deh itu.
Emang yang paling dulu itu sebelum Indep itu yang ke Bojong Menteng sih serem. Soalnya kita nyasar ke Padepokan Pendekar. Pas nyampe nengok semua gitu. Lah, serem apa? Tapi itu nggak seserem cerita pemret kita sih. Iya sih. Sekarang kita undang pemret kita. Zaman abang dulu. Zaman abang dulu ya kan. Dan yang paling memorable banget lah. Itu. Semuanya terkenang, cuman kalau yang paling effort ya. Berbicara effort tuh sebenarnya yang baru-baru buat kemarin sih. Iya, sebelumnya kemarin. Sebelum yang kemarin itu ya. jangan ngomong itu. Kamu mah. Oh iya. Apa ya? Ya kan yang kemarin kan kita BBWSC. Yang pokoknya yang paling in-depth kita itu. Banyak sih soalnya ya. Iya. Gimana jadinya? Lu sampai nggak kepikiran? Nggak kepikiran karena memang setiap minggu ini ada. Saya didorong ke tepi jurang terus waktu itu. Tumbal kan. Nah, itu kan kalau ngomong-ngomong indep itu emang selalu ada cerita seru sih. Iya. Emang itu, saya ingat banget itu yang pas waktu kita ngangkat soal apa itu ya, dugaan bansos itu ya. Itu benar. Berat bener itu. Dan emang waktu itu posisinya mungkin sama kayak Wahyu, karena waktu itu saya juga masih aktif sebagai mahasiswa ya. Ya pada akhirnya kan jadi orang susah membedakan saya, posisi saya dengan sebagai wartawan dan sebagai mahasiswanya itu tuh. Ya pada akhirnya membuat saya tumbang hampir seminggu. Gitulah. Sampai nggak sholat ini Idul Fitri loh terakhir. Ya. Puasa mah tetap. Enggak ding. Enggak sudah minum obat. Nah, itu gimana? Yuk, kalau cerita soal indep tuh biasanya itu yang paling berat itu. Atau lo ada kenang-kenangan yang paling berat? Kalau indep sih sebenarnya nggak ada begitu sulit ya bang. Karena memang sebelumnya juga suka nanya nih ke Bang Dibaj, besok ada indep gak ke Lebak? Besok ada indep gak? Suka tiba-tiba, itu yang bikin kaget. Cuman kalau selama ini yang bikin Wahyu terkenang tuh, yang Wahyu inget banget, itu adalah salah satu momen yang dimana akhirnya Wahyu hijrah bang. Hijrah untuk menjadi style yang baik. Kenapa? Dulu kan awalnya kan Wahyu rambut warna-warna biru kuning, pakai celana sobek-sobek, karena Wahyu mikirnya dulu waktu awal, gue menjadi wartawan bebas, gitu kan. Tujuan gue cuman ngeberitain yang benar, bebas gue mau gimana pun kan. Ternyata itu salah bang. Jadi pernah beberapa kali momen, malah bukan satu momen. Karena kan Wahyu biasa pakai jaket lepis, kemudian celana sobek-sobek, rambut pirang, ngeliput yang demo paling depan kan, karena ngerasa wartawan bebas. Ngeliput deh, ngeliput. Dikira mahasiswa dong. Terus, jadi cekek gitu. Ya untung ada apa ya, karena memang sebelumnya Wahyu ada di sebelumnya jadi ketua organisasi mahasiswa juga. Intal kenal lah. Jangan-jangan udah jadi wartawan sekali. Masih pede dong pakai style biasa karena bebas. Yang kedua masih sama. Itu hampir dibawa, hampir di apa ya, nggak tahu ya mau digimanain, nggak tahu tuh, tapi akhirnya actingnya ke dalam mau liputan gitu, aman. Akhirnya setelah saat itu banyak menerima wejangan juga dari wartawan-wartawan senior, udah lu pakaiannya yang rapi, yang formal. Nah, akhirnya Wahyu pakailah, rambut langsung dipotong kan. Sekarang udah stok lah kemeja, gaji 1 bulan beli kemeja, tuh udah sama celana, udah akhirnya stylenya ya udah formal aja sekarang gitu. Ini bukan karena putus cinta. Bukan dong. Oh bukan ya, biasanya makeover buruk itu. Mana ada putus cinta? Oh iya. Oh enggak ada. Baru kemarin. Enggak, biasanya makeover itu karena ada sesuatu yang karena itu kasus menggetarkan hati biasanya. Kalau aku setia. Oh iya. Bahaya kalau nonton. Oke. Nah itu emang, waduh. Tapi lo kan waktu itu sempat ini sama saya itu soal yang Karian gitu kan. Terus
yang lainnya BPN tuh waktu itu kan Waduk Harian kan barengan BPN ya. Itu gimana itu yang itu? Karena kan kalau Wahyu mungkin karena taunya Banten Pos ini salah satu media yang ciri khasnya investigatif banget. Wahyu juga coba otodidak ya untuk investigasi seperti itu, mulai dari salah satunya Karian yang di Kampung Lebak Picung kalau tidak salah. Wahyu langsung ke narasumbernya, dan memang alhamdulillah ketika di Lebak tuh Wahyu membawa isu yang diinvestigasi oleh Wahyu, yang dikupas sendiri oleh Wahyu, ya mereka pemerintah ataupun pemangku kebijakan ini menerima atau mau klarifikasi lah. Iya. Nah, cuman kalau lagi susahnya itu ya, alhamdulillah Wahyu punya guru juga kan di Banpos, ada Bang Panji, ada Bang Dibaj. Udah tulis aja, ya udah kalau merasa aman gitu ya Wahyu tulis. Dan untuk selama ini yang mengancam dan sebagainya nggak ada. Paling ketika ada berita menurut Wahyu kenceng banget nih, atau Wahyu nulisnya sendiri nyadar, oh ini keras banget, biasanya Wahyu kirim di hari Kamis nih, atau enggak di hari Rabu. Ntar besoknya Wahyu suka jalan-jalan Bang, kadang ke Jakarta, meskipun nggak ada yang nyari, mengamankan diri. Kenapa itu feeling aja Bang. Iya. Kadang kan suka ada yang nelfon juga wartawan lain kan, yuk dicariin sama yuk dicariin sama ini misalkan. Apalagi yang kasus kemarin tuh yang ada sama salah satu APH juga kan kemarin. Katanya yuk dicariin. Nah, kebetulan Wahyu lagi di kantor kan, ya udah gitu Wahyu bilang aja ketemunya, tapi sampai sekarang nggak ada. Sombong bener kayaknya teman-teman. Keren gitu. Kan apa ya? Kalau Wahyu prinsipnya meskipun menggemaskan gini, prinsip Wahyu kuat Bang. Iya. Sebagai wartawan Banpos, Wahyu tuh berpihak. Iya. Berpihak kepada kebenaran. Wahyu nggak mau netral dong. Sebagai wartawan aja. Siapa itu yang ngajarin itu? TikTok. Saya kagak, itu saya dengar dari Pak Pemret saya. Oh iya lihat TikTok. Tapi ya udah, nanti cut aja Pemret. Gitu Bang. Tapi kasusnya hampir sama sih, saya juga pernah kayak gitu. Jadi ketika waktu itu saya udah lupa ya lagi beritain apa, dan emang ada saya pernah pura-pura jadi pembeli proyek. Iya. Teleponan tuh waktu itu, seru banget itu. Nanti kita fee-nya berapa emang gitu. Emang nanti pembagiannya gimana? Semangat ya si calonnya itu. Nah, habis itu terbit, besoknya saya ke Kendari. Kebetulan ada agenda. Udah tuh, sisanya seminggu kemudian itu terserah kan mau kayak gimana dah. Itu sampai ada ininya juga ya. Oke. Dan emang awal-awal kalau habis ngintip itu kita selalu melihat spion. Iya, karena pernah dengar cerita ketika lagi kayak gitu diculik atau ditendang motornya kan, saya belum bisa bawa mobil lah. Kalau mobil kan nggak bisa ditendang tuh. Motor kan bisa ditendang, stangnya jatuh gitu. Ya, mobilnya juga belum ada juga sih. Belum ada sih. Kalau di Banpos kan, suka ngeri. Ada tuh Bang, tahun kapan ya yang wartawan dibunuh itu? Wartawan Tempo dulu. Wahyu ngeliat, Wahyu di Banpos kayak gini enggak ya? Dibunuh gitu Bang. Tapi keren. Kan orang keren. Wah, wartawan keren gitu. Kebenaran gitu. Tapi kan mati kita gimana? Enggak bisa merasa keren udah. Enggak. Iya. Tapi tulisan kita abadi kok. Nah, itu ada cerita yang kayak gitu nggak? Pik. Kayaknya kalau dibandingin debat sama Wahyu, kayaknya kalau gue sih nggak ada sih Bang. Jadi mau cenderung flat gitu. Nggak tahu ya, emang di Pemprov tuh kayaknya baik santuy. Lawan istana. Nggak tahu sih. Paling kalau ada gertakan sambal ada. Emang ada? Yang terakhir itu. Boleh nyebut institusi nggak sih? Iya, BBWSC. Iya, itu doang sih gertakan sambal. Nanti saya laporin ya kalau seandainya ini terbit lagi beritanya. Ya terserah. Setelah itu nggak ada lagi sih. Cenderung flat, nggak tahu di provinsi. Tapi kan lebih cenderung banyak senengnya daripada susahnya kayak di Lebak. Iya. Tapi kan lo selama ini kan sebenarnya kan selalu mengisi. Ini juga jadi menarik juga nih CS Banpos. Karena kan Taufik ini jadi termasuk beritanya yang paling sering masuk halaman 1 nih ya. Nah itu kan berita halaman 1 itu ya berita merah biasanya kan gitu. Nah lo gimana itu kalau ngadepin kayak gitu, respon ketika terbit beritanya? Mungkin karena baru 4 bulan kali ya terbit di Banpos.
Jadi orang-orang provinsi itu taunya wartawan Banpos yang ada di provinsi itu bukan Taufik Bapaya gitu. Tapi wartawan satunya lagi. Jadi ketika ada, wah mungkin si itu tuh dia nulis. Oh gitu. Kan, ya nyantai aja di pokoknya. Jadi lo sama Dewan ngomong apa kutip paling kena tekan. Itu jangan-jangan tuh wartawan digugugin juga entarnya. Jadi kayak mungkin kayak tapi ada cerita soal itu. Kalau itu disangkanya yang nulisnya wartawan satu laginya. Kalau secara langsung enggak, tapi kalau selentingan dari rekan-rekan wartawan di lapangan sih ada. Kayak misalkan gini, ini berita lu yang nulis ya? Iya. Tapi kok yang kena dia ya? Karena kan tulis itu kan belum nama inisial asli ya. Maksudnya kan kalau kan udah ada inisialnya kan. Gua kan masih magang ya. Iya. Aman lah. Mungkin setelah ini baru dicari nih. Gitu sih. Oke, siap. Emang kode lu apa sih? Kita jadi aman. Iya ya. Jadi bisa berkamuflase lah bang. Bisa berkamuflase untuk ininya. Tapi yang paling memorable itu yang nyari berita itu yang paling lo kelihatan ininya yang apa? Oh, pengalaman Banpos yang paling dikenang adalah ketika pertama kali masuk. Waktu itu lagi ramai soal rotasi pejabat Pemprov. Itu kan kita benar-benar harus nyari harus benar-benar mobilitasnya tinggi tuh. Kayak waktu itu punya pengalaman, kita tuh nggak tahu tuh kalau ternyata Pak PJ mau kunjungi ke Ombudsman. Kita sebelumnya ada di Ombudsman lagi nongkrong. Itu menarik tuh. Nah, abis dari Ombudsman, Ombudsman itu kan press release ya soal laporan temuan. Ya dugaan itu. Kita bisa nongkrong, kita ke Pemprov, nggak lama dari Direktur, Pak PJ ke Ombudsman, seru sini bang, baru dia mau duduk, langsung ke sana lagi. Habis dari situ kita ada sidang penting nih di pengadilan, dari Ombudsman kita ke pengadilan, mobilisnya. Nah itu tuh yang dirasa, wah gila ini bener nih launch kayak gini nih kerjanya, mobilitas harus ditutup tinggi nih. Jadi belum selesai kita duduk di sini harus pindah lagi ke sono, banyak tempat harus kunjungin. Apalagi kan kalau hukum kan belum ada yang handle ya. Jadi mau nggak mau kita harus hukum di waktu itu. Waktu itu sidangnya Pak Pak Samad itu kan berbarengan juga Pak Samad itu ya. Jadi mau nggak mau harus ngejar juga. Gitu. Iya tuh gimana itu perkembangannya ya? Nah, kalau terakhir sih kasasi ya? Ya. Bukan. Mahkamah. Ombudsman. Ombudsman itu terakhir itu kan kalau dari pihak Ombudsman kan masih dalam proses penyelidikan ya, maksudnya masih terus diproses ya. Itu nggak tahu tuh, kita konfirmasi lagi nggak ada kabar lagi soal itu. Oke. Siap. Nah, kayaknya sih cukup dulu nih untuk kita kali ini nih. Udah ngebahas banyak juga sih. Ini yang jadi menarik itu adalah saya baru tahu loh kalau sempet keciduk itu ya. Kenapa nggak cerita? Yang mana itu bang? Tadi lo cerita seru-seru, sempat keciduk. Soalnya kan biasa udah pengalaman kayak gitu. Iya. Biasalah. Sebenarnya sih pengalaman yang kayak gitu kayak jadi LK-nya gitu, di stempel. Wah lo udah jadi wartawan gitu kan. Oke, CS Banpos ini baru obrolan redaksi. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman kisah-kisah dari wartawan di lapangan gitu ya. Ya tadi seperti udah didengar ya, banyak ceritanya, banyak ada sukanya, ada dukanya gitu kan. Terlepas dari itu, yang pasti kami semua dari Banten Pos itu mencoba memberikan informasi yang terbaik untuk CS Banpos, baik dengan sisi yang tentu berbeda gitu, dengan gaya khas dari Banten Pos. Enggak juga itunya. Dan emang ya itu niat kami itu adalah untuk memberikan yang terbaik, dan tadi juga udah diceritain oleh Wahyu juga, itu kutipan yang cukup menarik bahwa kami juga ada keberpihakan, yaitu keberpihakan kami adalah untuk kebenaran. Nah, CS Banpos mungkin sekian saja obrolan redaksi orasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Banten Pos dan komen, like, share, dan juga follow medsos lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.